Diskusi mengenai climate change dikemas dengan sangat menarik dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Climate Innovation Acceleration bertajuk Roadshow and Ngabuburit Makassar. Kegiatan ini berlangsung hingga pukul 17.30. Acara ini menjadi pilihan yang tepat untuk berdiskusi sambil menunggu waktu berbuka. Lantas, seperti apa keseruannya? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Climate Innovation Acceleration merupakan program akselerasi untuk menghubungkan inovasi dan solusi permasalahan lingkungan dengan kesempatan agar semakin berdampak baik secara aspek lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, tema kegiatan kali ini berkaitan dengan entrepreneurship, yakni inovasi lokal hadapi krisis iklim global. Kegiatan serupa dilaksanakan di 7 kampus terkemuka di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Fatur Rahim STMT selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Makassar mewakili Wali Kota Makassar. Turut hadir Profesor Insinyur Suharman Hamzah PhD Engineering AIHI selaku Sekretaris LPPM Unhas, Dr. Siti Halimah Larekeng selaku Kapus Litbang Natural Heritage and Biodiversity LPPM Unhas. Kegiatan yang dirangkaikan dengan talk show ini juga menghadirkan beberapa founder dan CEO produk-produk lokal serta perwakilan korporasi yang menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan, mulai dari Mall Sampah, Rapo Indonesia, ekosistem, dan Kala. Setelah serangkaian sambutan dan pidato serta penyerahan plakat penghargaan, sesi talk show menjadi sesi utama dalam kegiatan ini. Diskusi yang dipandu oleh Muhammad Adi Pradana ini berlangsung sangat interaktif bersama dengan keempat narasumber, yakni founder and CEO Mall Sampah Adi Saifullah Putra, founder and CEO Rapo Indonesia Akmal Idrus, Business Research and Analyst Kala Mukhlas Abrar, serta Kapus Litbang Natural Heritage and Biodiversity LPPM Unhas, Dr. Siti Halimah Larekeng. Adi Saifullah Putra yang merupakan founder sekaligus CEO dari PT Mall Sampah Indonesia, menjelaskan latar belakang ia mendirikan bisnis yang bergerak di isu lingkungan ini. Ia juga mengimbau agar upaya menghadapi krisis iklim global ini menjadi perhatian bersama dimulai dari diri sendiri. Ya, latar belakangnya kami melihat ada gap yang sangat besar antara seberapa pentingnya informal waste collector, pengapul pemulung, peran mereka di masyarakat bahwa 80% sampai 90% material daur ulang yang dikumpulkan di Indonesia atau negara berkembang itu berasal dari pengapul pemulung ya. Namun mereka bekerja di sektor informal ya, tradisional, mereka masih manual dan bahkan mereka tidak punya rekening dan mereka bahkan tidak punya izin sehingga mereka bekerja di shadow industry atau industri informal. Dan karena itu mereka tidak mendapat banyak bantuan ya. Sehingga kami melihat bahwa kita bisa memberdayakan mereka, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja mereka melalui teknologi ya. Sehingga kita bisa menghapus gap itu bahwa mereka penting tetapi tidak diberdayakan dengan baik. Jadi kita bisa hapus gap-gap itu. Tantangannya pertama yang paling berat adalah bagaimana mengedukasi pengepul pemulung atau informal waste collector tersebut untuk bisa menggunakan teknologi, untuk bisa beradaptasi menggunakan tools atau alat-alat yang berbau teknologi ya. Itu hal baru bagi mereka, tetapi membantu meningkatkan operasional mereka dan bantu meningkatkan keuntungan mereka. Jadi bagaimana cara kami mendekati, mengedukasi, dan membuat mereka menggunakan teknologi itu hal yang sulit di awal, tetapi sekarang sudah teratasi, seperti itu. Tak hanya Adi, Mukhlas Abrar yang merupakan salah satu narasumber mewakili Kala dalam talk show ini juga menjelaskan peran penting korporasi dalam memperhatikan isu-isu lingkungan. Ya, sebenarnya Kala sendiri itu sudah banyak melakukan inovasi-inovasi yang bergerak di lingkungan. Salah satunya itu kita ada PLTA yang memang sudah pembangkit listrik tenaga air yang memang tersebar di beberapa titik di Indonesia yang sampai mengganti listrik itu sampai dengan 956 megawatt. Dan itu kalau dibilang itu bisa mengurangi hampir puluhan juta ton karbon. Itu tadi ada PLTA, terus kalau di Kala itu juga ada yang smelter yang memang smelter bergerak di green smelter sebenarnya. Jadi kalau di green smelternya Kala itu teman-teman pasti nggak bakalan lihat yang namanya uap sisa pembakaran atau apa, itu nggak ada di Kala.
Terus memang kita lagi fokus juga di beberapa titik di anak perusahaannya kita yang memang akan pemasangan solar panel. Jadi ada titik-titik yang memang kita pemasangan solar panel di beberapa kantornya Kala. Terus memang di culture-nya Kala itu sendiri memang erat kaitannya dengan sangat peduli dengan lingkungan. Jadi beberapa program culture dari green advocacy yang kita lakukan itu mulai dari mengurangi limbah plastik, membawa tumbler, membawa lunchbox, dan beberapa penggunaan kertas yang minim, dan beberapa hal yang memang menurut saya adalah peran korporasi ini sangat luar biasa. Sebenarnya untuk secara startup yang memang kita sudah open sih untuk semua teman-teman yang kita bisa ajak kolaborasi dengan Kala nantinya. Kita open, kita akan sama-sama bisa kerjasama. Karena memang untuk kalau bahas isu lingkungan itu kita nggak bisa sendiri, kita harus ada kerjasama bareng seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang green advocacy yang kami lakukan di Kala seperti itu. Kabar gembira bagi para pelaku startup yang bergerak di isu lingkungan. Kala melalui Mukhlas Abrar menyatakan akan terbuka dalam menerima kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Iva Syarahman, Adi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.